Halo Sobat Yopai, kembali lagi nih di channel Yopai di acara Yuk Ngobrol. Ya, ini tamu kita masih sama yang kayak kemarin ya, Mas Jamal. Yo. Apa? Mau bahas apa yang hari ini? Ya, yang lanjutan yang kemarin Mas. Kemarin yang kita bahas itu. Karyawan, tentang karyawan ya. Kemarin kan udah dikasih tahu nih cara nyari karyawan kayak gimana. Ya, ini kan udah dapet nih. Habis itu ngefilternya. Ya. Banyak yang masih tanya ini cara ngefilter karyawan itu kayak gimana Mas? Oke, ngefilter karyawan. Ya, pada dasarnya kalau karyawan itu punya potensi sendiri ya. Iya. Lebih enaknya dalam sebuah perusahaan kalau kita ngomong skala besar. Iya. Perusahaan itu biasanya kan banyak divisi. Banyak divisi, kalau perusahaan besar otomatis nanti mereka bisa disesuaikan dengan divisi yang sesuai dengan karakternya. Kita ngomong aja seperti ini. Oh, ternyata di depan ketika mau melakukan interview ya, sepertinya orang ini sales gitu. Oh, sepertinya sales, sepertinya berani, sepertinya knowledge-nya tinggi, tahu tentang produk. Tapi belum tentu ketika dihadapkan dengan calon konsumen, biasanya itu kan mental yang dimainkan. Nah, ketika mentalnya nggak kuat, oh ternyata dia mentalnya nggak kuat, tapi pinter dalam produk. Ya, bisa dibelokkan ke divisi yang lain, misalkan divisi training, seperti itu. Jadi filter itu bukan serta-merta dipilih mana yang terbaik, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah di divisi itu tersebut butuh atau tidak, itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa pakai metode ini hukum alam ya, kayak hukum rimba, kayak semacam itu. Gimana itu? Nah, kalau hukum rimba ya dengan banyaknya job dan banyaknya banyaknya request yang ada, biasanya kan ada yang karyawan secara nggak langsung mental-mentalnya mental tempe kalau kita bilang. Kalau di TikTok sendiri biasanya kan generasi 80-an, generasi 90-an, generasi 2000-an. Generasi 80-an biasanya dikasih sesuatu, oke, siap gitu. Generasi 90-an biasanya dikasih sesuatu, masih mikir-mikir gitu, masih mikir-mikir. Generasi 2000-an dikasih pekerjaan yang agak banyak dikit, update status gitu kan biasanya. Ngeluh. Nah, apakah semuanya seperti itu? Saya yakin enggak. Ada beberapa yang generasi 2000-an ini yang benar-benar survive, ada pastinya. Nah, di situ nanti secara otomatis dengan adanya banyaknya job, banyaknya pekerjaan, akan terfilter dengan sendirinya mana yang sesuai dengan kebutuhan. Makanya value perusahaan itu penting. Nah, jadi value perusahaan itu nanti disesuaikan dengan karyawan, akan dipaksa untuk menyesuaikan dengan value perusahaan. Gitu. Nah, kalau perusahaan nggak punya value, nanti ngefilternya bagaimana? Ambil contoh ya. Ambil contoh. Perusahaan yang ingin memberikan terbaik dalam hal pelayanan, ya, dalam value-nya, dalam visi misinya, dia menjunjung tinggi masalah pelayanan kepada customer-nya. Ya, harus nyari orang-orang yang bisa seperti itu. Jangan sampai nanti kayak semacam orang-orang yang nggak bisa memberikan sebuah pelayanan. Contoh kita ngomong bahasa-bahasa yang orang-orang di jalan itu kan agak terkesan kasar ya. Gimana? Iya. Bahasa-bahasa kasar ya nggak mungkin saya sebut di sini. Contohnya apa, ini susah ini. Ya, bahasa kasarnya itu kayak kalau bahasa Jawa kon kayak gitu. Itu kan bahasa kasar itu. Logat nggak sih itu? Iya, logat kasar gitu. Jadi kayak semacam kalau ngomong sama pelanggan, kamu ya ini salah Pak, ya, kan nggak enak. Kan lebih enaknya ya gini Pak, ini bapaknya, atau kan gitu kan lebih enak. Nah, logatnya, bahasanya, nada bicaranya. Nah, kalau memberikan sebuah pelayanan terbaik, si orang tersebut nggak bisa melakukan hal yang seperti itu, ya nggak bisa dipakai gitu. Secara nggak langsung akan kefilter dengan sendirinya. Nah, makanya value perusahaan, visi misi perusahaan itu menjadi acuan
untuk karyawannya. Itu. Kan kalau visi misi kan nggak disebutkan di awal kan, kayak rekrutmen udah dikasih tahu visi misi kan nggak ada. Coba tugas-tugasnya aja kan. Ya betul. Itu kenapa nggak semua karyawan bisa langsung cepat naik. Karena nggak semua karyawan memahami itu. Kadang-kadang seperti ini kan, karyawan masuk ya jadi dapat tugasnya A, dia melakukan A, dia bingung harus bagaimana ketika ada sebuah masalah, nggak bisa mengimplementasikan sebuah job, ya karena nggak ngerti visi misinya. Nah, berarti ada yang nggak beres, dan itu rata-rata di semua tempat memang kayak gitu. Menyepelekan visi dan misi, menyepelekan value perusahaan, menyepelekan jiwa perusahaan itu seperti apa, dan apakah ini menjadi hambatan dalam perusahaan? Pasti. Seorang karyawan yang nggak mampu untuk mengikuti maunya perusahaan, value-nya perusahaan, ya jadi hambatan. Terus lagi. Berarti karyawan harus ngikuti perusahaannya kayak. Karena dia udah terjun di situ ya, berarti harus ngikuti kan, mau nggak mau. Oh iya. Gimana pun juga perusahaan ya pasti benar. Nggak mungkin ada perusahaan salah, itu nggak mungkin. Kebijakan perusahaan itu valid mutlak dan pasti benar. Jika karyawan tidak mampu untuk melihat kebenaran tersebut, berarti visinya udah beda. Kan gitu. Jadi kayak semacamnya kita ngomong aja pernikahan ya. Punya keinginan yang sama, tapi kalau udah beda pemikiran ya bisa. Kan gitu simpelnya. Berarti kan tujuannya kan udah kerja nih, masuk ke perusahaan. Ya udah berarti ya harus ikuti aturan perusahaan. Ya pasti. Mentalnya juga ya harus mentalnya. Iya. Karena ada beberapa hal itu yang gini Mbak Esti. Jadi ada hal-hal yang bisa untuk dicerna sama karyawan dan ada yang nggak bisa dicerna oleh karyawan. Kayak gitu. Contohnya seperti ini. Kita ngomong aja. Kenapa sih kok cuti bersama masuk gitu? Kan gitu kan? Iya. Ada apa gitu kan? Iya kan? Kok beda? Kan lebih baik libur kan? Nah, kalau kita lihat dari sisi pemahaman yang sudut pandang perusahaan, oh iya, kalau kondisinya libur biasanya pembeli itu akan naik. Karena apa? Tingkat pembelian itu naik, otomatis butuh orang. Banyak sekali toko-toko ataupun retail-retail justru di hari Minggu itu mereka buka. Iya enggak? Bayangkan kalau orang jualan makanan di hari sampai libur itu tutup. Padahal konsumen banyak-banyaknya enggak sih itu? Iya, pernah enggak kepikiran seperti itu sampean sebagai seorang, misalkan kita nih, kita katakanlah saya anak rantau gitu ya. Kemudian anak rantau yang saya bagaimanapun juga butuh makan, beli di warung, ternyata tutup semua. Iya enggak? Nah, padahal ketika hari libur semacam itu memang di saat itulah traffic itu naik. Itu kenapa karyawan kadang-kadang nggak bisa menerima konsep tersebut. Hanya orang-orang tertentu. Oh iya, karena gini, ada pembatas Mbak. Antara karyawan staff sama karyawan yang punya mindset yang terbuka gitu. Karyawan mindsetnya terbuka ya mikirnya adalah secara nggak langsung omset kan. Iya, omset. Ya, kalau omsetnya naik secara nggak langsung kecipratan kan. Iya. Nah, gitu. Padahal orang terbuka ini mikirnya buat semuanya gitu loh. Mikirnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk semuanya. Nah, itu rahasianya kenapa kadang-kadang karyawan, staff tetap dalam kondisi staff, nggak naik-naik sampai tua jadi staff terus karena mindsetnya iya, pemikirannya belum lebar, belum luas. Sama seperti orang miskin dan orang kaya, mindsetnya beda. Gitu. Padahal kalau liburan kan otomatis kayak pesaingnya kan juga banyaknya libur. Otomatis kalau kita masuk sendiri kan mereka ke kita kan jadinya. Betul sekali. Iya nggak sih? Iya, memang gitu konsepnya. Nah sekarang gini, coba bayangkan, misalkan kita bekerja di tempat pariwisata, hari Minggu tutup. Iya sayang sekali kan banyak-banyak orang pengunjung kan. Lah itu makanya kenapa ada beberapa karyawan yang bisa menerima sebuah konsep dan tidak itu tadi. Dan perusahaan saya yakin semua perusahaan pasti benar, nggak ada perusahaan salah.
Yang bedanya adalah visinya beda. Visi ya, benar sekali. Iya. Terus apa ya ini? Oh ya, satu lagi ntar saya potong dulu. Justru seorang sales biasanya salesman, teman-teman sales ya, kalau saya ketemu sama teman-teman sales, hari Minggu itu mereka nggak mau libur. Kenapa? Saatnya cari cuan yang banyak. Oh iya, benar memanfaatkan. Iya. Karena mereka punya prinsip work hard, play hard. Cari uang yang banyak, mumpung hidup cuma sekali, ya udah nyari uang yang banyak, senang-senang yang banyak gitu. Teman-teman sales kayak gitu biasanya. Iya sih, benar banget. Iya. Baru sadar kan? Iya, baru sadar. Baru sadar, segera bertobat. Waduh, biasa kayak orang-orang yang liburan jadi kayak pengen ikut liburan, pengen ikut tutup, padahal itu mau memanfaatkan kan ya lebih baik ya. Betul. Secara nggak langsung itu untuk kesehatan perusahaan, bukan untuk bos, tapi untuk perusahaan. Karena di situ banyak orang yang menggantungkan hidupnya di situ. Kan secara nggak langsung kan, misalkan nih saya bekerja, ya kan anak saya juga menggantungkan hidupnya dari saya dari perusahaan. Secara nggak langsung kan gitu. Nah, tapi ketanggung jawab juga ya. Tanggung jawab juga. Itu kenapa ya kadang-kadang yang tadi saya ulangi ada hal-hal yang bisa diterima sama karyawan, ada yang nggak bisa diterima sama karyawan. Tergantung karyawannya kayak gimana. Iya. Dan itu rahasianya kalau mau cepet naik level. Iya. Apalagi kan kalau naik level kan nggak, selain itu tadi. Iya. Selain mental, ada nggak hal lain yang dinilai? Dan mental ya, yang dinilai. Biasanya sih perusahaan pasti sukanya sama attitude ya. Rata-rata di mana-mana adalah saya sering kali kalau melihat business owner ya mereka lebih cenderung banyak yang nyari attitude-nya yang baik. Gimana itu? Attitude-nya yang baik itu kayak semacam bahasa gampangnya gini. Bahasa gampangnya itu orang itu tahu kapan harus bertindak, kapan harus bersikap, dan bagaimana harus bersikap. Gitu. Contoh, attitude yang baik itu, nah gini, kita mau pulang nih, kita mau pulang di meja kita, biasanya yang terjadi itu ada yang orang-orang yang punya perasaan bahwa ini adalah rumahku, bukan tempat kerjaku. Karena ini rumahku, maka ya enggak. Bukan seenaknya. Biasanya itu ciri khasnya seperti ini. Apa yang dilakukan di rumah itu sama dengan apa yang dilakukan di tempat kerja. Jadi ketika di tempat kerja, contoh tempatnya berantakan, kotor, ya di rumah biasanya kayak gitu, pating jeledak kayak gitu. Yang punya attitude itu punya rasa memiliki, rasa tanggung jawab. Bahasa gampangnya seperti itu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, nanti susah dipahami nanti ya. Kan attitude adalah bla 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 gitu kan. Ya, gambarannya kayak gitu. Jadi dia tahu, oh ya ini nggak baik ini kalau saya tinggal seperti ini. Nah, sopan salah satunya juga termasuk. Ya banyak penjabarannya itu banyak sekali, bukan hanya semacam itu. Contoh lain, attitude yang baik dikasih tahu itu bisa untuk mencerna dan mau untuk mencerna, terutama dikasih tahu oh harus seperti ini ya, mau untuk mencerna, itu attitude-nya baik. Kadang-kadang kan attitude-nya kalau nggak baik dikasih tahu harusnya seperti ini loh, tapi udah punya pemikiran yang buruk, wah itu gini tuh, wah itu maunya gini tuh, wah sancanya gini tok, nah gitu. Itu attitude-nya kurang baik. Salah satu contoh lain, misalkan ini selesai podcast nih, pasti kan dibersihin kan? Nah itu salah satu attitude-nya baik. Ditata lagi tempatnya, di-remake ulang lagi tempatnya. Lampu-lampu ini kan juga nggak biarin di sini. Iya, ngabisin listrik nih. Nah, kalau itu kan nggak punya attitude namanya, nggak punya gitu. Terus apa lagi selain attitude? Lo kok tanya saya? Oh iya, begitu dong. Ya tanya, makanya tanya balik nanti sampean. Ya aku tanya lagi, selain attitude pasti ada Kak. Nah, selain attitude tadi apa tadi yang pertama? Tadi yang pertama mental. Ya. Kedua? Attitude. Yang ketiga? Belum ya? Belum. Nah, biasanya kalau attitude nanti dihubungkan sama kejujuran. Kejujuran. Iya, dihubungkan sama kejujuran, sama ini.
semangat. Jadi kalau kejujuran itu yang susah untuk dicari saat ini. Karena di era ini ya terutama biasanya yang paling kena itu di bagian merchandising ataupun purchasing. Itu biasanya yang paling sering kena. Iya, soalnya kan uang. Bukan bawa uang, orang finance yang bawa uang. Yang ngatur keuangan orang finance, keluar masuk uang. Oh iya sih. Iya. Nah, yang purchasing merchandising ini yang langsung kalau timnya besar dia menyeleksi barang-barang yang masuk. Gitu. Nah, orang-orang merchandising purchasing ini otomatis biasanya yang terjadi seperti ini ketika ada datang gitu menawarkan produk, ayo masuk no barangku, nanti kamu tak kasih sekian. Iya. Nah, biasanya kayak gitu terjadinya. Ya, kalau nggak ada kejujuran, barang tersebut ternyata nggak bisa dijual tapi dipaksakan untuk masuk. Jadi kerugian perusahaan. Numpuk kan ya? Iya. Akhirnya dia nggak jujur pada perusahaan bahwa ada orang yang berusaha untuk nyogok dia. Yang penting dia untung. Yang penting iya mikirin diri sendiri. Ya itu nanti dihubungkan lagi dengan attitude juga. Iya. Ya saling berhubungan, attitude, kejujuran. Itu. Jujur itu penting, Mbak. Jadi karena walaupun terkadang itu kita harus berbohong akan sesuatu, terutama orang-orang biasanya yang suka bohong, bukan bohong ya, jujur ngerempet bohong gitu. Ya, separuh bohong. Nah, contoh kalau saya kemarin itu bahas sama Mbak Ade ya, seringkali kita ngelihat orang-orang di luar sana bikin tagline ataupun kampanye, campaign bisnis tanpa modal. Gak mungkin. Ya, kan nggak mungkin iya. gitu loh. Maksudnya bisnis tanpa modal nggak ada. Semuanya harus ada modal. Nah, beli pulsa aja pakai uang. Pakai uang. Iya. Hutang aja ya modal juga lah. Kalau ini ngembaliin bayarnya itu kan juga uang. Iya gitu. Bayangannya simpel. Modal itu sama dengan uang. Kan filter itu butuh waktu nggak Mas? Memfilter. Iya Mas. Iya. Secara nggak langsung harusnya 3 bulan pertama itu sudah filter terbuka dalam perusahaan ataupun dalam memilih karyawan. Kalau dihubungkan dengan perusahaan yang baru start ataupun UMKM gitu, yang teman-teman dari UMKM baik itu low, medium, high, ya teman-teman UMKM lah katakanlah. Di sini di Mojokerto kan banyak sepatu nih. Iya. Perajin sepatu, perajin percetakan. Ya, bikin aja sistem training 3 bulan di awal dan bilang aja secara nggak langsung bahwa 3 bulan awal ini kesempatanmu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya, karena apa? Karena kelayakan kamu di sini adalah 3 bulan itu. Kalau kamu layak ya sudah 3 bulan itu. Kalau kamu nggak layak ya kita jadi teman aja secara nggak langsung. Contoh simpelnya gini, ya, orang itu dipaksakan masuk hanya karena something. Tapi realitanya orang tidak bisa mengikuti perusahaan, maunya perusahaan. Yang terjadi sebuah rantai, kalau rantainya lepas satu, nggak bisa muter. Terhambat dengan satu orang ini. Karena kembali lagi Mbak, perusahaan itu bukan yayasan yang serta-merta ngeluarin duit. Ya yayasan aja, masuk di yayasan aja gitu. Kita ngomongnya bukan masalah perusahaan itu jahat atau tidak, bukan ya. Perusahaan tetap harus realistis. Karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya di situ, gitu loh. Bulan di awal ini saatnya orang tersebut menunjukkan siapa dia sebenarnya dengan performa yang terbaik. Ketika leadnya merasa cocok dengan orang itu ya sudah lanjut. Itu pilihan yang baik menurut saya, pilihan yang bijak menurut saya. Karena dari situ nanti akan timbul yang namanya connect. Iya, secara nggak langsung karyawan kan akan merasa bahwa oh iya aku pengen kerja di sini kan gitu. Secara nggak langsung dia akan bagaimana ya caranya menyelesaikan masalah ini. Kalau nggak ada sebuah pressure, nggak ada sebuah tekanan, itu nggak akan terjadi. Nah, ya leadnya yang harus turun tangan akhirnya berperan menjadi 2. Akhirnya dia harus turun tangan untuk mencari, membantu tim orang-orang tadi. Kalau nggak ketemu orang seperti itu ya amblas gitu. Podo-podo meneng-menengan istilahnya. Sama-sama diam. Karena apa? Karena nggak ada pressure. Dia harus terbuka juga kan? Iya. 3 bulan itu masa-masa di mana orang tersebut
yang karyawan tadi ini menunjukkan keahliannya, apakah sesuai dengan yang dibicarakan atau tidak. Ketika sudah klik ya sudah jalan masuk kontrak. Itu cara filter yang paling enak. Karena nanti kalau berkelanjutan terlalu lama, nanti jadinya yang terjadi adalah gini, si karyawan tadi sakit hati karena dimaki, ya belum pernah sama kena lempar kertas di muka gitu, pok gitu. Nah, itu ada. Iya, ada di beberapa tempat itu ada. Sekeras itu. Sekeras itu. Iya, sekeras itu. Oh iya. Ini apa laporannya? Pok. Kalau zaman-zaman dulu sering, kayak itu udah lumrah gitu. Karena apa? Karena nggak bisa mengikuti, dipaksakan. Karena realita kan kita nggak ngerti lah. Yang namanya filter pertama di teman-teman HR ya katakanlah, itu bukan 100% bahwa orang yang dipilih itu cocok. Jadi interview itu hanya filter pertama. Filter pertama orang itu cocok atau tidak. 3 bulan itu pembuktian. Nah, pembuktiannya di situ. Makanya sekarang banyak yang 3 bulan, kan ada loker-loker 3 bulan udah cari lagi, 3 bulan cari lagi. Ternyata itu tadi alasannya. Betul, Kak Caca. Karena semakin kesini si konten-konten kan semakin terbuka. Oh, cara lolos dari HR, cara lolos interview dari HR, dari gitu, sini. gitu kan? Yeah. Nah, oh ternyata seperti ini cara lolosnya dari HRD. Ya mereka ini. Contoh kecil, kita mau salaman ya. Orang-orang yang fake dan tidak udah kelihatan. Kalau dari sisi HR udah bisa menilai. Oh, iya. Iya, salamannya kalau pegangannya erat, oh iya berarti orang faktor. Tapi itu kan bisa dibuat-buat. Faktor itu penting. Fake. Oke, fake. Ayo hari ini kita masuk malam jam 5 pagi gitu. Oke, siap gitu kan, itu faktor itu. Masuk malam jam 5 pagi apa sih? Iya, ya maksudnya bikin event kan ya itu benteng itu. Pasar kaget jam berapa mereka prepare? Jam 3. Oh iya tuh. Iya. Jam 3 gak masuk situ, ya udah ketumpuk. Nah, gitu. Nah, itu orang-orang fake salamannya ciri khasnya ya tadi, salamannya erat gitu. Itu kan bisa dibuat-buat. Tapi kalau hasil kerja kan nggak bisa. Iya. Ya nggak? Nah, semakin kesini banyak orang HR itu yang buka rahasia-rahasia di konten di TikTok. Sehingga apa? Dimakai lah sama anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Iya. Paling yo pengetahuan itu lingkupnya di satu tempat aja gitu. Banyak orang nggak tahu. Karena banyak orang tahu, anak-anak zaman sekarang udah pinter-pinter. Dia kali akhirnya lolos lah masuk jegrek, ternyata nggak sesuai. 3 bulan bertahan out gitu. Soalnya kan banyak yang ngasih cara masuk doang, cara lolos tapi nggak ada yang ngasih cara lolos training. Nggak ada yang ngasih cara bagaimana caramu untuk lolos dari training. Yang bikin aja konten itu di TikTok. Iya, itu bagus. Tadi aku sapok terus nih sama kaosnya Mas Jamal. Iya. Kuning di hitam. Iya. Apa itu Mas? Ini ya kemarin ini dulu pinginnya itu apa kita kan dapat sesuatu ataupun dapat masukan petunjuk dari Sang Pencipta itu kan. Iya. Nggak selamanya dari manusia, nggak selamanya dari orang yang tua, tidak selamanya dari orang yang profesional. Tapi langsung. Terkadang kita itu tahu petunjuk-petunjuk itu atau ide-ide itu dari hal-hal yang tidak kita bayangkan. Iya. Gitu. Terkadang saya kadang-kadang pulang kerja gitu, ngelihat daun tiba-tiba dapat ide. Daun jatuh perlahan gitu. Oh ternyata saya harus perlahan gitu. Secara nggak langsung. Iya. Jadi kayak semacam kalau kita open minded tentang petunjuk, pasti akan dapat ide. Gitu. Itu kenapa saya suka dengan kata-kata ini, dapat ide. Gitu. Bahkan waktu itu saya belajar dari anak saya dari permainan lato-lato. Nah ini kan lato-lato kan tok itu kan ya. Saya mendapatkan pelajaran dari anak saya, mengingatkan kembali bahwa ya kamu harus gigih. Karena dia itu belajar terus dari yang nggak bisa menjadi bisa. Dia terus mencoba, artinya saya belajar tentang kegigihan dari anak saya. Kalau kita open mindset kan gitu. Iya. Kalau lihatnya dari sudut pandang yang berbeda lagi,
wah ini duit iso didol, ini uang bisa dijual. Iya. Sudutnya yang beda lagi, kalau sudut pandangnya ini mainan berisik banget kan gitu kan, malam pagi apalagi minggu. Iya. Banyak sekali mainan itu anak-anak. Nah, kalau saya lebih suka melihat sesuatu bagaimana itu menjadi ide buat saya, karena saya yakin bahwa Tuhan itu ngasih petunjuk atas pertanyaan yang ada di kepala saya lewat banyak hal. Itu kenapa dapat ide gitu. Jadi tergantung kita menyadari apa enggak ya. Betul. Kan ini kan ya. Misalkan kan nggak adakah yang nggak langsung selama 3 bulan itu langsung dikeluarkan, ada kayak nggak yang kayak diganti tugasnya, diganti tugas. Iya. Oh, kalau diganti tugas ya itu yang saya sampaikan di awal tadi, diganti tugas A, B, C, dengan catatan perusahaan itu punya banyak divisi. Kalau nggak banyak divisi ya diganti tugas apa maunya, nggak bisa gitu. Kalau banyak divisi itu baru bisa dipakai mekanisme seperti itu. Jadi ada juga yang metode pakai ini SP1, SP2, SP3. Apa itu Mas SP1? Nah, SP1 ya gampangnya, bahasa yang gampang aja ya, jadi biar nggak ribet. Ya gampang, peringatan. Ya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Biasanya ketika melakukan kesalahan dikasih peringatan pertama berupa tulisan, tertulis dari HRD ataupun secara lisan, tapi lebih baik secara dokumen. Karena dokumen itu bukti. Iya, nggak mungkin aku loh belum dikasih tahu, kan nggak seperti itu. Iya. Ketika dikasih peringatan ya dikasih aja surat peringatan bahwa ini peringatan pertama kamu melakukan sebuah kesalahan, atau peringatan pertama nggak bisa memenuhi target, peringatan kedua seperti ini, peringatan ketiga seperti ini. Kan biasanya kan nggak dijelaskan kan di awal, ada peraturan perusahaan kayak gini-gini, ada yang nggak dikasih tahu kan, tiba-tiba dikasih SP aja gitu, kayak loh apa ini ya? Itu dari leadernya, tadi dia nggak menceritakan secara detail. Itu kenapa ketika interview di pertama kali karyawan ya hendaknya menanyakan bukan sekedar siap, saya siap bekerja, pokoknya dia apa wae saya siap. Ya dikasih seperti itu lah, ngapain kok ngomong siap? Ya jangan ngomong siap, ya tanya lagi awal-awal profilnya perusahaan itu seperti apa, birokrasinya bagaimana, mekanisme kerjanya bagaimana. Itu kalau dirangkum lagi peringatan melakukan kesalahan atau tidak memenuhi target. Tadi nggak langsung dikasih tahu, memang kita harus tanya ya. Iya, harus tanya memang. Karena kalau nggak tanya ya kan kita nggak tahu kita dapat orang lead atau pimpinan yang seperti apa. Ya sebagai karyawan ketika banyak tanya itu nanti biasanya pimpinan akan mempertimbangkan warga kita. Iya. Tapi ada juga yang anggap wah anak ini saingan. Ada juga yang gitu. Iya, makanya bersikap dalam urusan itu hati-hati. Benar. Tanya banyak, tanya nggak apa-apa. Pas interview? Boleh. Kan itu hak karyawan. Tanya aja apapun yang diinginkan diketahui ya tanyakan. Bahkan itu karyawan yang biasanya profesional, mereka akan menanyakan banyak hal. Karena mereka biasanya akan membandingkan dengan perusahaan lama. Biasanya kan mikirnya realistis nih, kebutuhanku sekian, aku harus ketika lompat ke perusahaan baru harus ya setidaknya tidak jauh beda dengan perusahaan lama, cuman lingkungannya yang beda. Biasanya orang-orang kayak gitu, biasanya orang-orang yang di jajaran yang atas biasanya kayak gitu. Jadi dia ada waktu mempersiapkan diri juga sebelum dipanggil. Ada juga yang masa bodoh gitu. Masa bodoh yang ya pokoknya aku kerja gitu aja juga ada. Orang-orang di lingkup seperti itu. Ini contohnya saya. Pokoknya berangkat pulang tepat waktu. Iya, kalau saya pribadi itu bukan itu. Saya pribadi itu masa bodoh dengan kayak semacam pertanyaan-pertanyaan ke perusahaan. Kenapa? Ketika saya feel-nya sudah dapat, ya sudah saya jalan. Ya karena kembali lagi
saya sesuaikan dulu visi saya sama visinya perusahaan. Kalau visi saya udah cocok sama perusahaan, maunya sama, ya sudah. Gitu. Yang penting kalau saya sih visi misi. Visi misi. Kalau saya pribadi, saya nggak mikir kata bengek pulang jam berapa lah, ada lembur atau tidak lah, saya nggak. Yang penting visi misi dulu. Visi misinya cocok ya sudah. Kan kalau orang baru kan ya harus tahu itu semua. Ya makanya tadi ada golongan, satunya IGP, satunya lagi tanya sampai dengar. Iya. Biasanya orang yang profesional biasanya tanyanya sampai dengar. Itu lebih ke orang hati-hati Kak sih. Iya betul. Terus apa lagi ya? Habis 3 bulan nih. Ya. Lagi. Fase ada. Iya. Biasanya masuk ke kontrak. Nah, biasanya kalau fase 3 bulan training masuk kontrak. Kontraknya nanti dipertimbangkan apakah orang ini bisa di-upgrade atau tidak. Levelnya upgrade A, B atau C. Apa itu? Kok ada levelnya? Upgrade-nya itu dengan bisa cepat di-upgrade atau lama di-upgrade. Katakanlah kalau lama di-upgrade bisa jadi 6 bulan terlebih dahulu. Bisa nggak mengikuti ritme, mengikuti tekanan yang ada. Karena bekerja itu tekanan. Jangan sampai mikir bekerja itu nggak ada tekanan. Bekerja itu nggak enak. Nggak ada yang namanya bekerja itu enak. Yang enak itu mager di rumah, nonton TikTok. Tetap aja ada tekanan. Enggak. Ya orang kayak nggak ngapa-ngapain. Pasti kan ada yang kayak gitu kan. Apanya? Jadi kayak beban keluarga. Beban keluarga. Iya kalau orang sekarang bilangnya kan beban keluarga. Nah, akhirnya ini stres. Ya stres. Ya. Maksudnya itu gini. Banyak orang yang menganggap aku nyari tempat kerja yang enak. Di mana-mana tempat kerja itu nggak enak. Karena bekerja itu nggak enak. Yang enak itu healing. Enggak, itu juga ngabisin duit. Apa? Ngabisin uang. Jauh. Kalau nggak kerja mana punya uang. Iya. Gitu loh. Jadi healingnya tadi, bekerjanya dipakai untuk healing. Gitu. Sama kayak tadi memanfaatkan peluang. Manfaatkan peluang. Liburannya nanti pas orang kerja aja kita libur sendiri. Balik lagi kan? Iya benar. Makanya jadi kontraknya ada 6 bulan, ada 1 tahun. Gitu. Lah katakanlah 6 bulan dia, ternyata oke diperpanjang. Langsung 1 tahun. Ternyata orang ini dari semuanya, dari nilainya ketika interview, ketika training, KPI-nya bagus, oke 1 tahun. Nah, 1 tahun nanti lolos dari KPI-nya untuk masuk kontrak 1 tahun, biasanya langsung dimasukin kontrak. Tapi rata-rata 3-4 tahun itu baru ditabung. 3 tahun baru dia masuk kontrak. Karena fasilitasnya pasti beda. Udah jarang tapi sekarang tetap ada yang sampai 2 tahun tuh. Ya, rata-rata sekarang outsourcing. Iya. Ya, biar aman perusahaan. Gimana itu? Outsourcing? Ya apa? Ya, outsourcing kan orang misalkan nih perusahaan A ya. Iya. Butuh karyawan untuk bagian ini gitu ya. Di outsourcing. Nanti perusahaannya lepas karena dia masuk aturan outsourcing. Sekarang nggak masuk. Beda aturan, beda visi misi pasti. Semacam simpelnya gini contoh di pabrik, kita ngomong di pabrik, daripada beli mobil untuk ngirim barang, lebih baik nyewa mobil untuk ngirim barang karena tidak mengikuti biaya operasional, bannya meledos, mobilnya hilang. Nggak ngurusin itu. Yang ngurusin itu kan yang punya mobil. Yang punya mobil iya. Sendiri yang ngurusin. Jadi dia hanya kewajiban perusahaan adalah membayar dengan perjalanan. Dan sewa ya. Sama kan gitu. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Bagi yang mau ada pertanyaan atau mau request mau bahas apa lagi di podcast selanjutnya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan. Soalnya ini kan musimnya pancaroba ya Mas. Iya, pancaroba. Mas Jamal juga jaga kesehatannya Mas. Biar nanti bisa kesini lagi. Nanti pas aku undang lagi. Selalu kesini kok. Terima kasih Mas Jamal ya. Terima kasih semuanya. See you next time.